Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Chandra dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 20 Februari 2023 adalah kehadiran kuasa Allah. Mari kita awali permenungan kita bersama pagi ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk undangan suci ini guna merenungkan bersama firman-Mu pagi ini. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa Injil yang akan kita renungkan bersama pagi ini diambil dari perikopa Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Mari kita baca bersama-sama. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini mengungkapkan beberapa realitas yang terjadi dalam hidup manusia. Pertama, setan dan kekuatannya hanya menghadirkan kesengsaraan dan hukuman pada hidup manusia. Hal ini terjadi dengan seorang anak yang dibawa kepada Yesus karena dikuasai oleh roh jahat. Ia hendak dibinasakan dengan membawa si anak ke api atau air. Sifat roh jahat memang destruktif, menghancurkan, membinasakan manusia. Yang kedua,
Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segalanya, termasuk berkuasa atas roh jahat dan kehidupan. Hal tersebut terbukti karena hanya dengan bersabda Yesus mengusir roh jahat yang bersemayam dalam tubuh si anak. Roh jahat tidak berdaya di hadirat Allah dan patuh kepada perintah Yesus. Dengan demikian terbuktilah bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Selain itu, Yesus juga membangkitkan atau membangunkan kembali si anak yang nampaknya mati. Hal ini dinyatakan dengan jelas oleh orang-orang yang berkumpul saat itu setelah si anak ditinggal oleh sang roh jahat. Yesus jelas-jelas sekali lagi menunjukkan dengan peristiwa ini bahwa Dialah yang memberi hidup. Dialah Allah yang membersihkan serta membaharui hidup manusia. Yang ketiga, pesan terutama yang ingin disampaikan oleh bacaan Injil hari ini ada pada bagian akhir Injil. Yesus akhirnya mengusir setan yang bersemayam dalam diri si anak karena permintaan dalam iman yang disampaikan oleh bapaknya kepada Yesus. Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika rahmat, yakni kehadiran Allah bertemu dengan iman, yakni kepercayaan dari pihak manusia, maka hasilnya adalah keselamatan di pihak manusia. Yesus adalah Allah yang hadir nyata di antara kita. Dialah rahmat yang nyata, yang real dari Allah yang datang membawa keselamatan bagi kita. Tetapi keselamatan dari Yesus adalah sebuah tawaran bagi manusia, karena Allah tidak mau memaksa manusia untuk menerimanya sebagai Allah. Sebab Allah sungguh menghargai kebebasan manusia yang telah diberikannya kepada mereka. Manusia bebas untuk memilih bersama atau tidak bersama Allah atau Yesus. Tatkala si ayah sungguh datang kepada Yesus, dia sungguh percaya, sungguh memohon, bahkan dengan bersimpuh, maka permintaannya tersebut dikabulkan. Doa yang lahir dari iman pasti didengarkan oleh Allah. Inilah jalan pengabulan doa kita. Jika berkehendak supaya doa kita dikabulkan, maka kita harus datang kepada Yesus, sungguh memohon dalam iman, dalam kepasrahan, dalam kerendahan hati kepada Sang Empunya rahmat, agar hidup kita dibaharuinya, ditahirkannya kembali, dan diselamatkan. Semoga kita melaksanakannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tuntun dan pimpin kami untuk sungguh mengimani Engkau, sungguh hidup dari iman itu di setiap dan sepanjang jalan kehidupan kami. Engkau yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun melimpah atas saudari-saudaraku, keluarga saudari-saudaraku, pekerjaan dan usaha saudari-saudaraku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.